Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Pada waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua sehingga semakin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, sukacita, dan kegembiraan. Dan semoga dari hari ke hari iman kita semakin bertumbuh dalam mengikuti Tuhan. Dalam bacaan Injil pada hari ini dikatakan, anggur baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Dalam permenungan saya, ketika kita dibaptis, ketika kita berjuang untuk mengikuti Tuhan, kita harus meninggalkan manusia-manusia lama kita dan berjuang untuk menjadi pribadi yang baru, untuk semakin setia mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita semua. Anggur baru harus ditempatkan dalam kantong yang baru. Pertanyaan buat kita renungkan. Sekian lama kita dibaptis menjadi manusia baru, kita menerima Kristus. Apakah kita juga berjuang untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang tinggal bersama-sama dengan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang baru? Sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, semuanya butuh perjuangan. Tidak ada yang mudah sekali lagi untuk mengikuti Tuhan. Tapi justru dengan mendengarkan firman Tuhan dari hari ke hari, iman kita senantiasa diteguhkan agar kita selalu dari hari ke hari memperbaharui hidup kita. Tuhan mengajak kita untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang setia. Sekali lagi, menjadi orang Katolik itu mungkin mudah, tapi bertahan pada iman kekatolikan kita tidak akan pernah mudah. Karena kita dihadapkan pada tawaran-tawaran duniawi yang kadang jauh lebih menawarkan sesuatu yang lebih enak daripada tawaran-tawaran yang diberikan Tuhan. Tapi apakah kita berpegang teguh pada manusia baru kita ketika kita dibaptis dan mengenal Kristus dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Dalam permenungan saya juga,
Dalam kehidupan Anda sebagai pasangan suami istri, atau saya sebagai seorang biarawan, kita dihadapkan pada tawaran-tawaran yang kadang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kita ambil contoh, kadang dalam kehidupan bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami istri, Anda menghadapi badai, Anda menghadapi pergumulan, ketidakcocokan, ada salah paham. Tetapi justru ketika ada salah paham itu terjadi, harus ada orang yang menjadi air. Kalau ada api, salah paham itu api. Kalau ada api dalam bahtera rumah tanggamu, harus ada orang yang menjadi air. Sehingga api itu dipadamkan dengan air dan Anda masih punya keluarga. Kalau api bertemu dengan api, hangus semua rumahmu dan kalian tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan Anda. Maka sekali lagi, kita diajak untuk senantiasa belajar dari hari ke hari, untuk bisa menerima pasangan hidup kita, untuk bisa menghargai pasangan hidup kita, dan merasakan bahwa pasangan hidup kita masing-masing adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, ketika Anda menikah, pasti akan ada badai yang besar dalam keluargamu. Tapi ingat, kalau ada badai, hadirkan Tuhan. Berikan ruang bagi Tuhan untuk masuk dalam bahtera keluargamu, maka keluargamu akan selamat. Maka saya katakan tadi, kalau ada suami atau istri jadi api, suami atau istri ada yang harus menjadi air agar api itu padam. Dengan satu tujuan, Anda masih punya keluarga, Anda masih punya rumah tangga yang utuh. Kalau Anda mau dengan rendah hati untuk menjadi air dalam kehidupanmu. Maka sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Soal puasa itu harus keluar dari diri kita. Puasa bukan untuk dilihat orang. Maka orang Farisi tadi itu melihat kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Berpuasa bukan hanya supaya dilihat orang. Berpuasa itu harus lahir dari dalam diri kita. Dan justru puasa itu membuat kita jauh lebih tenang, jauh lebih bisa menghargai orang lain. Dan dengan puasa hidup kita diubah menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Bukan sebaliknya. Bukan berpuasa supaya dilihat orang, tapi hidup kita justru menceritakan kelemahan orang lain, melihat kelemahan orang lain, menjudge orang lain dalam kehidupan kita. Itu bukan puasa. Puasa yang dikehendaki Tuhan adalah lahir dari kedalaman diri kita. Bagaimana kita mengubah hidup kita, agar apapun yang keluar, baik dari mulut kita, dari tingkah laku kita, dari tutur kata kita, dari sikap kita, membawa orang lain kepada keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari dalam mengikuti Tuhan, kita berjuang untuk dari hari ke hari memperbaharui hidup kita. Salah satu cara dengan berpuasa, dengan doa, supaya hidup kita semakin diteguhkan. Jangan takut. Apapun bentuk pergumulanmu saat ini, Tuhan selalu ada di sampingmu. Tuhan kita adalah Allah yang baik, Bapak Ibu. Maka Dia mengajak kita, buang yang lama, pakai yang baru. Anggur yang baru harus ditempatkan dalam kantong yang baru. Setelah kita mengenal Kristus, kita berjuang untuk meninggalkan manusia-manusia lama kita, agar hidup kita diperbaharui dan kita menjadi berkat bagi orang yang kita jumpai. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat demi berkat yang masih Engkau percayakan kepada kami. Bantulah kami
agar kami selalu memperbaharui hidup kami, menyesali segala salah dan dosa-dosa kami, agar kami mampu mengikuti Engkau dengan setia. Kami bukan orang yang sempurna Tuhan, tapi bantulah kami dengan kuat kuasa-Mu, agar iman kami kepadamu selalu diperbaharui dari hari ke hari, agar kami mampu juga dalam kehidupan kami menjadi saksi-saksi-Mu yang setia. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.